Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi bab pertama ekonomi kelas 11, yaitu tentang pendapatan nasional. Di pertemuan pertama ini akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional, yang kedua manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan yang keempat komponen pendapatan nasional. Nah, sebelumnya, apa kalian tahu apa itu pendapatan nasional? Kita langsung aja ke pengertian pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya perhitungan pendapatan nasional ini dalam periode 1 tahun. Nah, karena ini keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat di suatu negara, jadi semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya pun bisa semakin tinggi. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Jadi, dengan adanya data pendapatan nasional setiap tahun, maka suatu negara bisa dengan mudah melihat perkembangan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Dan yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Pokok bahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Nah, ketika pendapatan masyarakatnya tinggi, maka pendapatan nasionalnya pun akan tinggi. Tentunya, pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat yang memiliki keahlian dan yang tidak memiliki keahlian pasti berbeda dong. Contohnya, jika di negara-negara maju, mengapa pendapatan nasionalnya bisa tinggi? Karena mayoritas masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi, karena mereka memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki keahlian. Yang kedua, yaitu keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Kenapa bisa menghasilkan keuntungan yang melimpah? Karena dengan memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut mampu melakukan ekspor, sehingga akan memperoleh keuntungan yang banyak. Dan yang ketiga, yaitu ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Nah, ini hampir sama dengan yang sumber daya alamnya banyak ya. Jadi, ketika suatu negara memiliki modal yang besar, ia akan melakukan produksi yang banyak gitu. Jadi, dia bisa memperoleh pendapatan yang tinggi. Contohnya ini adalah negara-negara maju. Nah, sekarang lanjut ke bahasan yang keempat, yaitu tentang komponen pendapatan nasional. Yang pertama, yaitu GDP. Ada yang tahu apa itu GDP? Jadi, GDP itu adalah singkatan dari Gross Domestic Product, atau bahasa Indonesianya adalah Produk Domestik Bruto. Jadi, gross itu adalah bruto, dan domestik itu adalah domestik, produk adalah produk. Jadi, GDP ini adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi ingat ya, kalau GDP itu adalah warga di suatu negara, yang artinya warga yang tinggal di suatu negara. Kalau GNP, yaitu Gross National Product, atau bahasa Indonesianya adalah Produk Nasional Bruto. GNP adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Nah, bisa kan bedain warga di suatu negara dan warga negara?
Jadi, kalau warga di suatu negara itu bisa warga lokal atau warga asing. Sedangkan warga negara adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan. Contohnya kalau misalnya warga di suatu negara, misalnya orang Amerika, orang Belanda, orang Singapura yang tinggal di Indonesia, itu bisa dihitung pendapatannya ke GDP. Sedangkan kalau misalnya GNP, itu kan warga negara. Jadi orang yang kewarganegaraan tersebut. Misalnya mau menghitung pendapatan nasional negara Indonesia. Nah, warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia baik tinggal di luar negeri seperti Singapura, Belanda, atau Jerman, nah pendapatannya tuh dihitung. Tapi kalau warga negara asing yang tinggal di Indonesia, untuk perhitungan GNP itu tidak dihitung. Paham kan sampai situ? Nah, jadi ini ada rumus untuk perhitungan GNP. Jadi, untuk perhitungan GNP, GDP, yang ini ya, GDP dikurang pendapatan faktor neto dari luar negeri. Nah, untuk mengetahui pendapatan faktor neto luar negeri ini, kita harus menghitung pendapatan WNA dalam negeri dikurangi pendapatan WNI di luar negeri. Jadi, pendapatan warga negara asing yang tinggal di dalam negeri dan pendapatan warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Yang ketiga yaitu NNP atau Net National Product. Jadi Net National Product adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. Nah, jadi rumus dari NNP yaitu GNP dikurangi penyusutan. Nah, jadi dalam selanjutnya NNI atau Net National Income. Jadi Net National Income ini adalah NNP atau Net National Product setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, ini rumusnya ya. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Dan selanjutnya yaitu PI atau Personal Income. Nah, jadi personal income ini adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Nah, jadi rumusnya PI sama dengan NNI dikurangi dana sosial jika ada, pajak perusahaan, laba, dan iuran asuransi, kemudian ditambah transfer payment. Dan yang terakhir yaitu disposable income atau disingkat DI. Adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Nah, rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Kita langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. GDP 1.600, penyusutan 120, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya Net National Income atau yang biasa disingkat NNI. Jadi, kalian harus tahu rumus NNI. Apa rumus NNI? Nah, ini dia rumusnya. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, sekarang coba kalian cari. Ada nggak NNP-nya? Nggak ada kan? Nah, kalau pajak tidak langsung, ada ini ya, pajak tidak langsung 90 triliun. Nah, berarti tugasnya kita harus mencari nilai NNP karena nilai NNP-nya belum diketahui. Apa rumus mencari NNP? Ini dia, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Sekarang kita cari, ada nggak nilai GNP-nya? Nggak ada kan? Kalau penyusutan? Ada nih, penyusutan 120 triliun. Berarti kita harus cari dulu nilai GNP-nya. Apa rumus mencari GNP? GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Nah, ada nggak nilai GDP-nya? Ada kan ini, GDP 1.600 triliun. Kemudian faktor neto dari luar negeri. Ada nggak di sini faktor neto dari luar negeri? Nggak ada kan? Nah, cara nyari faktor neto dari luar negeri itu rumusnya pendapatan warga negara asing Indonesia
dikurangi pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah, kita langsung coba hitung ya. Penyelesaiannya yang pertama, kita harus mencari GNP dulu. Nah, GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Nah, GDP-nya tadi berapa? 1.600 dikurangi faktor neto dari luar negeri. Pendapatan warga negara asing di Indonesia 140 triliun dikurangi pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80 triliun. Nah, berarti 1.600 dikurangi 60. Jadi 60 ini hasil dari 140 dikurangi 80. Hasilnya yaitu 1.540. Jadi nilai GNP-nya adalah 1.540. Setelah diketahui nilai GNP, barulah kita bisa menghitung nilai NNP. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Nah, tadi nilai GNP-nya kan 1.540 dikurangi penyusutannya 120 triliun. Hasilnya 1.420. Nah, karena udah ketemu nilai NNP-nya, barulah kita bisa menghitung nilai NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, nilai NNP-nya 1.420 triliun dikurangi tadi pajak tidak langsungnya berapa? 90 triliun. Jadi 1.420 dikurangi 90, hasilnya 1.130 triliun. Jadi nilai NNI-nya adalah 1.130 triliun. Nah, jadi sampai sini dulu bahasan materinya. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi.